segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan atau mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kami, para alim ulama, tuan-tuan guru yang kami muliakan, dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan saat ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita di antara hamba-hamba Allah. Kitalah yang dipilih untuk dapat duduk di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, kita memperpanjang niat i'tikaf kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk di dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman, salakallahu bi tariqan min turuqil jannah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu atau memudahkan langkah kakinya menuju majlis-majlis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang tua kami yang kami muliakan, duduk kita di dalam majlis ilmu, kita akan mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, atau di masjid-masjid, atau di langgar musalla, ataupun di pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, hukum hakam agama Allah Subhanahu wa taala, melainkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Bahkan orang-orang tua kami yang kami muliakan, nama kita, nama kedua orang tua kita yang hadir duduk di dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan bangga-banggakan di hadapan majlis yang lebih mulia daripada majlis kita ini, yaitu majlisnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang tua kami yang kami muliakan, makna daripada wahafathumul malaikah, makna al-ma'unah wa tasiru al-mu'nati bisa'yi fi talabih, maknanya mereka akan ditolong dan dimudahkan dalam upaya mereka menuntut ilmu. Maka orang-orang tua kami yang kami muliakan, alangkah bahagianya, alangkah senangnya, alangkah beruntungnya yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk duduk di dalam majlis, bahkan di setiap adanya majlis ilmu. Kemudian orang-orang tua kami yang kami muliakan, kita bersalawat kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, dalam waktu yang singkat ini kita akan mengkaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang mengenai kehidupan dan kematian. Kita mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Ayat ini berkenaan tentang kehidupan dan kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Kami, kata Allah, tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang kekal abadi. Semuanya meninggal dunia, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semuanya, kullu, semuanya. Setiap segala sesuatu, kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan fana, akan hancur. Tidak ada yang tersisa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala atau zatnya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu hancur. Selain daripada itu musnah, binasa, fana. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, tidak ada yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian orang-orang tua kami yang kami muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, afa im mitta fahumul khalidun. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tidak. Seandainya bahwasanya orang-orang tua kami yang kami muliakan, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia tanpa terkecuali. Siapapun dia, para nabi, para wali-wali Allah, apalagi kita. Apalagi kita. Cuman memang kapan kita meninggal dunia kita tidak tahu. Tapi kita harus bersiap-siap. Jangan menganggap bahwasanya kita hidup di dunia ini kekal selama-lamanya, sehingga kita lupa dengan kampung akhirat kita, sehingga kita lupa dengan kematian. Kapan kita mempersiapkan bekal yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tunggu nanti dah tua dulu. Tunggu sakit dulu. Atau kapan? Tidak. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 juz 28. Ini ayat saya jamin kita semua sudah hafal karena sering kita dengarnya. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala panggil kita. Siapa yang Allah Ta'ala panggil? Orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai seluruh orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman mengawali dengan harfun nida, ya. Ya ayyuha. Maknanya adalah untuk memanggil seseorang. Dalam kaedah ilmu bahasa Arab, ya ini bisa difungsikan untuk memanggil seseorang yang posisinya dekat dengan kita, menggunakan huruf ya, maknanya wahai. Atau juga bisa digunakan untuk memanggil seseorang yang posisinya tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh, pertengahan, juga menggunakan harfun nidaiyah. Kemudian huruf nidaiyah ini juga bisa kita gunakan untuk memanggil seseorang yang posisinya sangat-sangat jauh daripada kita, juga menggunakan huruf ya. Maknanya apa? Allah Ta'ala seringkali berulang kali bahkan di dalam Al-Quranul Karim, di antara beberapa harfun nida, Allah Ta'ala hanya memakai huruf ya. Ada beberapa huruf nida, ada ya, ada beberapa, ada ayu. Tapi Allah Ta'ala hanya menggunakan huruf ya. Kemudian selepas ya itu siapa yang Allah Ta'ala panggil? Siapa? Amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang beriman. Maknanya apa? Semua orang-orang beriman, tanpa terkecuali. Kalau kita berbicara tentang iman, tentu kualitas iman kita berbeda-beda. Kita yang berada di masjid ini pun berbeda-beda kualitas imannya. Kita yang berada di dalam masjid dengan orang yang di luar masjid pun berbeda kualitas imannya. Ada yang kualitas imannya dekat dengan Allah, kuat imannya, tinggi imannya. Segala semua perintah Allah mereka laksanakan. Yang fardu maupun yang sunnah mereka kerjakan. Kenapa? Karena kualitas imannya dekat dengan Allah. Tingkat derajat imannya dekat dengan Allah. Ada yang kualitas iman kita pertengahan. Macam mana kita tahunya? Coba kita lihat. Kalau kualitas iman pertengahan, saya gambarkan orang-orang beriman yang hanya mampu mengerjakan amalan-amalan atau perintah-perintah Allah yang fardu saja. Yang sunnah belum ada kekuatan. Kenapa? Karena kualitas imannya di pertengahan. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi, yang fardu, yang sunnah semuanya mereka kerjakan. Kenapa? Kualitas imannya tinggi dekat dengan Allah. Turun lagi kualitas iman pertengahan. Ini baru bisa melaksanakan yang fardu-fardu, yang sunnah belum sanggup, belum ada kemampuan. Kadang-kadang laksanakan, kadang-kadang juga tinggalkan yang sunnahnya. Tapi yang fardunya konsisten. Kemudian ada yang kualitas imannya jauh sana lemah. Jangankan untuk melaksanakan amalan yang sunnah, yang fardu pun kadang-kadang. Yang fardu pun kadang-kadang. Solat 5 waktu kita contohkan. Kadang-kadang solat, kadang-kadang juga tidak solat. Kadang masih solat, tapi kadang-kadang waktunya telat. Waktu zuhur, dah mau dekat-dekat asar, jam 2, jam 3 baru solat, masih solat. Kadang-kadang juga tinggal. Kenapa? Kualitas iman lemah. Akan tetapi di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali kita jumpa, khususnya di surah Al-Hashr, juz 28, ayat 18, Allah Ta'ala panggil semua dalam satu kalimat. Tidak terkhusus untuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak terkhusus orang yang derajatnya kualitas imannya dekat dengan Allah. Tidak. Yang kualitas imannya yang jauh sekalipun, lemah sekalipun, kadang-kadang melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang meninggalkan perintah Allah, kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kualitas imannya lemah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil dalam satu kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak terkhusus untuk orang-orang yang derajat imannya tinggi dekat dengan Allah. Tidak, semuanya sama rata. Baik yang kualitas imannya tinggi dekat dengan Allah, ataupun kualitas imannya pertengahan, atau bahkan sekalipun kualitas imannya rendah atau jauh sekalipun, tetap Allah Ta'ala panggil dalam satu kalimat yang sama. Itu fungsi daripada huruf ya. Di dalam surah Al-Hashr, juz 28, ayat 18. Kemudian apa pesan Allah? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada
Allah. Siapa itu? Ya orang-orang beriman tadi, yang di awal yang Allah Ta'ala panggil. Baik dia derajat imannya yang dekat dengan Allah, yang pertengahan, atau yang jauh sekalipun. Wattaqullah, kata Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kalian, kata Allah, memperhatikan amal soleh, amal kebaikan kalian yang akan kalian bawa kemana? Lighad, untuk menuju hari esok. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, di dalam surah Al-Hasyr ini Allah Ta'ala menggunakan kata ghadan, besok atau esok. Padahal bisa saja Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Hendaklah kalian memperhatikan amal kebaikan, amal soleh yang kalian kerjakan, yang akan kalian bawa menuju hari kiamat. Tapi kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata ghadan, esok? Sedangkan seluruh para alim ulama tafsir tidak ada perbedaan pendapat memaknai ghad, esok, yaitu hari kiamat. Secara terjemahan kita lihat ghadan ini besok. Tapi di dalam tafsir, semua para alim ulama tafsir memaknai ghad, esok itu adalah hari kiamat. Lantas kenapa Allah Ta'ala tidak berfirman langsung dengan menggunakan kata kiamat? Kenapa masih menggunakan kata ghad, esok? Maknanya apa? Kita hidup ini, orang-orang tua kami yang kami muliakan, kita tidak tahu sampai kapan. Boleh jadi besok kita meninggal dunia. Boleh jadi. Boleh jadi nanti 1 jam kemudian, 2 jam sepulang pengajian. Kita intinya tidak tahu. Intinya pesan dan kesan yang Allah Ta'ala sampaikan, hendaklah kalian melakukan segala amal kebaikan, segala amal soleh untuk menuju hari esok. Jadi kalau untuk beramal kebaikan itu enggak nunggu nanti-nanti dulu. Istilahnya yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita itu seperti itu. Masih muda, tunggulah tua dulu baru beramal soleh. Masih sehat lagi, tunggulah sakit dulu, barulah beramal soleh, buat amal kebaikan. Masih banyak duit nih, masih banyak harta nih, tunggulah miskin dulu, baru buat amal kebaikan, barulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Tidak. Jadi pesan yang Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini, supaya kita beramal, berbuat amal soleh, amal kebaikan saat ini juga. Jangan tunggu-tunggu besok apalagi nanti-nanti. Tunggu sakit dululah baru dekat sama Allah. Tunggu sakit dululah baru berinfak di jalan Allah. Tunggu tua dululah baru ke masjid, ini masih muda. Senang-senang dulu. Nanti dah tua baru ke masjid. Tidak. Jadi orang-orang tua kami yang kami muliakan, muda akan meninggal dunia, yang sehat akan meninggal dunia. Tidak menunggu waktu tua, tidak menunggu waktu sakit. Kapanpun bisa terjadi. Kemudian orang-orang tua kami yang kami muliakan, sehingga Allah Ta'ala kuatkan di ujung ayat, wattaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap amal perbuatan kita, apa saja yang kita kerjakan. Kemudian orang-orang tua kami, kita kembali ke surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kemudian di ayat ke-35 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sini intinya diperjelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini sering kita dengar. Saking seringnya kita dengar, kita hafal tanpa perlu kita susah payah untuk menghafalnya. Dan juga kita bukan hanya sekedar hafal ayat ini, maknanya pun kita tahu. Maknanya pun kita tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian.
orang-orang tua kami yang kami muliakan. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 35 ini. Bahwasanya kita hidup di dunia ini memanglah tidak selama-lamanya. Tidak selama-lamanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kullu, bermula setiap nafs yang bernyawa, semuanya tanpa terkecuali, siapa saja, para nabi meninggal dunia, para wali-wali Allah juga meninggal dunia. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam, menurut daripada dalil wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun, bahwasanya Nabi Khidir pun yang kita tahu, yang kita dengar-dengar bahwasanya masih hidup. Sebagian ulama juga mengatakan telah meninggal dunia. Wallahu a'lam, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Intinya, sebelum Allah Ta'ala hancurkan alam semesta ini, seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala matikan semuanya. Bahkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita manusia, para malaikat-malaikat Allah pun Allah Ta'ala matikan. Tinggallah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halik illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Pesan Allah, janganlah kalian menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada Allah selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu syai'in halik, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan binasakan. Illa wajhah, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Kalaulah ujung-ujungnya kita pun meninggal dunia, kita pun mati. Walaupun kita tidak tahu kapan meninggal dunia, tapi jangan berangan-angan kita hidup akan panjang. Kita kembali tadi di surah Al-Hasyr ayat 18 tadi. Allah Ta'ala pesankan kepada kita, kalau ingin beramal soleh, amal kebaikan, bekal yang akan kita bawa ke hadapan Allah, jangan tunggu nanti-nanti. Saat ini, detik ini, inilah waktu kita. Nanti itu belum tentu waktu kita. Ini, detik ini waktu kita. Nanti itu belum tentu jadi waktu kita. Jadi kalau kita mau beramal soleh, amal kebaikan saat ini. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu besok. Semuanya Allah Ta'ala akan hancurkan. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan binasakan. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tatkala ketika di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk meniup trompet sangkalala, untuk meniup trompet tersebut, Allah Ta'ala perintahkan. Di saat itu satu manusia pun tidak ada yang ingat sama Allah. Semuanya lalai. Satu manusia pun pada saat itu tidak ada yang ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat tersebut untuk meniup trompet tersebut dengan suara yang sangat merdu, dengan suara yang sangat indah. Sehingga pada saat itu manusia lupa dengan kesibukannya masing-masing. Yang bermula pertama tadi manusia sibuk dengan kesibukannya masing-masing, sehingga tidak ada yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala mereka mendengar tiupan trompet sangkakala tersebut, mereka lupa dengan kesibukan mereka. Ibu yang lagi menyusu anaknya lupa kepada anaknya. Seorang pengembala yang lagi memerah susu dombanya lupa dengan dombanya. Kemana mereka? Mencari asal usul suara tersebut. Yang timur ke barat, yang barat ke timur, yang ke selatan
ke utara, yang utara ke selatan. Manusia pada saat itu kocak-kacir mencari asal usul suara tersebut. Tak dapat. Enggak dapat. Mau cari kemana? Enggak dapat. Sehingga di saat mereka lalai, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup dengan suara yang begitu keras. Di awal tadi mereka mencari asal usul suara tersebut. Yang kedua, tipuan yang sama, mereka lari dari suara tersebut. Yang pertama mereka mencari, yang kedua mereka lari. Kocak-kacir sehingga saking kerasnya suara tersebut, saking mengerikan suara tersebut, orang-orang tua kami yang kami muliakan, lari semuanya. Tak tahu lari kemana, intinya lari menyelamatkan diri daripada asal suara tersebut. Tapi tak bisa. Enggak bisa lari daripada suara tersebut. Sehingga saking kerasnya suara tersebut, orang-orang tua kami yang kami muliakan, Allah Ta'ala goncangkan dunia ini yang begitu dahsyatnya. Sehingga dunia ini hancur seluruhnya. Diceritakan dalam hadis tersebut, gunung-gunung pecah semuanya. Kebalik semuanya. Pada saat itu manusia seperti anai-anai, orang-orang tua kami terbang. Kocak-kacir. Terbalik-balik. Terbalik-balik. Sangat mengerikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat telah Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan seluruh isi dunia ini tersebut, pada saat itulah Allah Ta'ala matikan seluruh manusia. Mati semuanya. Telah mati seluruh manusia. Mati semua, enggak ada lagi tinggal. Kecuali malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa seluruh para malaikat yang masih ada. Cabut satu persatu, cabut. Tinggallah sendiri malaikat maut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Dicabutlah orang-orang tua kami yang kami muliakan. Begitu di saat malaikat maut mencabut nyawanya sendiri, suara malaikat maut begitu mengerikan. Sehingga dikatakan para alim ulama bahwasanya seandainya pada saat itu ada manusia yang masih hidup mendengar jeritan malaikat maut ketika di saat malaikat maut mencabut nyawanya sendiri, niscaya manusia pada saat itu yang hidup akan mati semuanya. Cuman mendengar suara jeritan malaikat maut tatkala dia mencabut nyawanya sendiri. Lantas tinggal siapa? Tinggal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya dah mati, seluruhnya sudah binasa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Ghafir, limanil mulkul yaum. Allah Ta'ala tanya kepada kita, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Tak ada yang jawab. Siapa yang jawab? Tak ada lagi yang hidup. Sehingga disebutkan di dalam tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi pertanyaan yang sama 3 kali. Limanil mulkul yaum, kata Allah. Tak ada yang jawab. Fir'aun pun tak mana. Yang dulu pernah ngaku menjadi Tuhan, tenggelam. Enggak berani jawab. Qarun, Haman, apalagi lah. Kita-kita yang lemah ni. Tak ada yang berani jawab. 3 kali Allah Ta'ala ulang. Limanil mulkul yaum, pertanyaan yang sama. Enggak ada yang jawab. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab sendiri orang-orang tua kami yang kami muliakan. Lillahil wahidil qahhar. Hari ini, kerajaan hari ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha mengalahkan. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan. Tidak ada yang patut kita banggakan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Anbiya, pesan Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yaitu kami akan mencoba kalian, kata Allah, bisyarri, dengan keburukan, dengan musibah, bala bencana, sakit, wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan dengan kebaikan, kenikmatan, pangkat, jabatan, tubuh yang sehat. Ini semua ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita hanya mengingat Allah tatkala Allah Ta'ala menguji kita berupa kita ketika tatkala kita mendapatkan musibah, bisyarri, keburukan, sakit dan lain sebagainya. Ini kita dekat dengan Allah. Takut kita sama Allah. Dapat musibah,
bala bencana. Kita tahu ni ujian daripada Allah. Akan tetapi tatkala Allah Ta'ala menguji kita dengan kenikmatan, naik pangkat kita, bertambah rezeki kita, sehat tubuh kita, tambah kekayaan kita, tambah aset kita. Ni kita lupa sama Allah. Maka kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam penuh keluh kesah. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam tergesa-gesa. Maknanya apa? Sifat manusia itu tergesa-gesa. Innal insana khuliqa halu'a. Penuh dengan keluh kesah. Itu sifat manusia. Kebanyakan manusia seperti itu. Tatkala mereka ditimpa musibah, bala bencana, mereka berkeluh kesah, menyalahkan ini dan itu. Tapi di tatkala mereka mendapatkan kenikmatan, mereka kikir, kata Allah. Mereka lupa bahwasanya nikmat itu pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita bukan hanya dengan keburukan, bukan hanya dengan bala bencana, bukan hanya dengan musibah. Ada kalanya dengan bentuk berupa kenikmatan, berupa Allah Ta'ala beri kekayaan, berupa Allah Subhanahu wa taala berikan tubuh yang sehat. Adakah kita tatkala Allah Ta'ala menguji kita dengan beberapa ujian, contohnya mendapatkan bala bencana, musibah, sakit dan lain-lainnya, kita adalah termasuk bagian hamba-hamba Allah yang sabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa nabluukum, di situ orang-orang tua kami i'rabnya jatuh kepada maf'ul bih. Allah Taala ingin melihat kita. Wa nabluukum, Allah Taala ingin melihat kita. Di saat Allah Taala menguji kita, Allah Taala ingin melihat kita. Ujian yang Allah beri contohnya berupa musibah, bala bencana. Adakah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar, bertawakal kepada Allah, atau tidak sabar, penuh keluh kesah, nyalahkan ini dan itu? Atau tatkala Allah Ta'ala berikan nikmat, ujian berupa kenikmatan, adakah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah, atau kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah? Ada dapat nikmat, pangkat, jabatan, kekayaan, tambah aset dan lain sebagainya, pokoknya segala kenikmatan, kita tambah kikir, tambah pelit kita. Dan kita berkata, apa katanya? Ini bukan daripada Allah. Ini saya dapatkan karena susah payah saya dalam bekerja. Susah payah saya dalam mencari rezeki. Makanya saat ini saya dapat ini. Dapat pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Allah Ta'ala uji kita. Tatkala kita mendapatkan kenikmatan, apa kita jawab? Hadza min fadli Rabbi, sebagaimana jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam, ini semua daripada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada usaha kita. Kita ni cuma ikhtiar. Yang penting tatkala kita dapat ujian, bencana, musibah, keburukan, kita menjadi hamba Allah yang bersabar dan bertawakal. Tatkala kita mendapatkan ujian berupa kenikmatan, kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah, apakah kalian, kata Allah, tidak memperhatikan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka, akan tetapi kata Allah, mereka kufur kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Macam mana cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat tersebut pula lah kita semakin dekat dengan Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat tersebut pula lah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang tua kami yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menutupi firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa ilaina turja'un, dan kita semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kembali-kembali saja, tidak.
kita akan diminta pertanggungjawaban kita apa yang kita buat semasa kita masih hidup di dunia. Kalau kita buat amal baik, yang kita panen, yang kita dapatkan nanti di akhirat adalah kebaikan pula. Kalau ketika hidup di dunia ini kita menanam amal-amal keburukan, kejahatan, meninggalkan perintah-perintah Allah, itu pula lah yang kita dapat nanti kelak di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kami yang kami muliakan, semoga kajian singkat kita ini menjadi iktibar, pelajaran untuk kita semua bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawa perbekalan yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah sesuai yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk dapat duduk setiap malam di majlis-majlis ilmu, atau kapanpun dimanapun diadakan majlis-majlis ilmu, kita ada di dalam majlis-majlis tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin daripada orang-orang tua kami, hadirin dan wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala, yang ada ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Dari surat Al-Asr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad, itu yang disampaikan orang beriman. Kemudian pertanyaannya di surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang satu dipanggil orang beriman, yang satu dipanggil anak. Apa perbedaan antara panggilan itu? Apa maksudnya dengan panggilan ya ayyuhan sama ya ayyuhalladzina? Terima kasih orang tua kami bertanya apa perbedaan ketika tatkala Allah taala panggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu dengan surah An-Nisa ayat pertama ya ayyuhan nas. Kalau kita tadi sudah kita jelaskan tentang surah Al-Hasyr, itu Allah taala panggil khusus untuk orang-orang beriman. Khusus berarti di luar atau selain daripada orang beriman tidak termasuk. Itu berarti pesan Allah khusus untuk kita, orang-orang yang beriman. Orang yang belum beriman atau yang tidak beriman tidak termasuk. Sedangkan di surah An-Nisa ayat pertama, Allah Ta'ala panggil dengan sebutan manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Di surah An-Nisa ini pesan Allah itu sama intinya, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Tapi sebutan di awalnya yang beda. Di surah Al-Hasyr ayat 18, amanu, yang Allah Ta'ala panggil orang-orang beriman. Di surah An-Nisa, An-Nas, seluruh manusia. Maknanya adalah di surah An-Nisa ini seluruh manusia, termasuk orang-orang beriman dan juga termasuk orang-orang yang belum beriman. Itu termasuk. Kemudian Allah Ta'ala wasiatkan kepada mereka semua manusia ini, baik orang-orang tergolong yang sudah beriman ataupun yang belum beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Kalau sudah diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, pastinya kita dituntut untuk
menjadi orang-orang beriman. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-'Asr. Kata Allah, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu." Kata Allah Ta'ala bersumpah dengan menggunakan wal 'asr, demi masa. Al-'asr di sini adalah detik demi detik yang kita lewati, waktu detik demi detik yang kita lewati, bukan waktu asar. Jadi setiap waktu yang kita lewati per detiknya itu kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia, sungguh kata Allah, seluruh manusia berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Syarat pertama yaitu illal ladzina amanu, haruslah menjadi orang-orang beriman. Kunci awalnya itu harus orang-orang beriman. Jadi dalam surah An-Nisa ayat pertama itu Allah Ta'ala wasiatkan kepada seluruh manusia. Karena kata Allah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya. Allah Ta'ala bercerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tua kami yang kami muliakan, lebih kurang seperti itu penjelasannya. Ada lagi orang-orang tua kami? Habis terus? Doa apa? Langsung doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita semua tentang mengenai daripada tafsir kurang lebih surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Semoga dengan kajian kita ini semakin hari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika kama أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره علانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.